Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat datang di Dewan Pandit Indonesia barengan sama gue Dazuf, ada Bang Mardel, ada Mas Firzi dan juga Bung Harpa malam hari ini. Selamat malam abang-abang semuanya. Selamat malam. Malam. Yoi. Siap. Hari ini pakai YouTube ya, biasa kan A1 Bung Harpa. Karena kalian berdua kan YouTube. Ada banyak nih berseri. Bapak-bapak ya, 9. Banyak ya seri. Gue satu-satunya nggak pakai baju bola nih. Oh iya benar. Iya, soalnya Emang kalau senior emang agak beda sih. Iya. soalnya baju bola tuh di bayangan gue tuh kayaknya panas. Oh iya. So udah bosen kalau pakai baju bola tuh pasti kan kalau jalan-jalan ke luar negeri, meliput tuh udah sering sekali ya Bung Harpa. Iya. Karena ngerasain atmosfer di luar negeri. Gue balik dulu ya. Tapi kita mulai episode hari ini dengan Italia nih, karena ada Milan yang hampir untuk mendapatkan gelar keduanya di tangan Consecao, tapi malah justru memberikan gelar pertama untuk Bolonya setelah 51 tahun. Iya. Emang kalau setan tuh nggak di Inggris, nggak di ya. Jadi saya ingin mengucapkan untuk pemain Bolonya Calabria ya, Calabria bisa mendapatkan gelar bersama Bolonya. Dan kalau ngomongin soal setan gitu ya, 11-12 enggak lah. Kalau misalnya di Italia lebih tinggi peringkatnya meskipun emang turun-turun terus, tapi kalau yang di Inggris lebih banyak exposure-nya. Jadinya tidak pernah ke setan yang ada di Italia. Ya, apapun itu, kalau setan yang di Inggris kan minggu depan nih ya, fansnya masih bisa ngarep lah untuk bisa dapat gelar juara hiburan ya, Europa League. Oke, langsung saja kita bahas setan merah yang di Italia, Milan. Conceição bilang main nggak mengecewakan atau mungkin malah mengecewakan nih, tapi mainnya malah kayak pecundang katanya gitu. Gawat banget loh, dia udah nggak difilter-filter lagi omongannya. Pecundang. Ini sebenarnya kalau lo ngelihat dari Milan sendiri, Bung Harpa dulu deh. Bagaimana Milan di bersama pelatih ini naik turunnya turbulensinya parah banget. Sebenarnya bisa dapat 2 piala tapi akhirnya lepas. Tadi dia bilang apa habis preskon si Conceição? Mainnya bagus katanya. Mainnya mengecewakan. Mengecewakan. Oh ya berarti benar. Karena kemarin itu menurut gue Bolonya benar-benar merayakan pesta yang benar-benar mereka tunggu. Tadi Davo udah bilang 51 tahun. Milan sangat jarang bisa mendekati gawang Bolonya. Bolonya bermain sangat sempurna. Secara materi mungkin mereka kalah lah dari Milan ya. Mereka punya. Tapi strategi dari Italiano luar biasa berjalan dengan baik, terutama cara dia mematikan beberapa spot yang bahaya. Rafael Leo satu-satunya, bahkan ada satu kali momen Lewis Ferguson nebas dia sampai berdarah. Tapi Lewisnya yang berdarah ya, kena basian kakinya. Kemudian juga siapa namanya Conceição menurut gua lama dalam mengganti Leo yang gak jalan dari menit pertama. Dia main full 90 menit. Kemudian juga penjaga Skurovski main bagus Bolonya, dan memang benar-benar malam itu kebetulan gue bawain kemarin itu benar-benar memang Bolonya siap untuk juara. Jadi mungkin seperti juara Piala Dunia buat mereka ya, karena nunggunya lama dari tahun 74, kita belum lahir semua mungkin di sini. Kalau Om udah kayaknya. Loh, saya kan itu dari jenggotnya udah. Belum juga. Bahkan si Calafiori sempat ngerayain juga ya, ikut ngerayain bikin story itu Bolonya. Oh gitu. Karena dia dia sempat dipinjemin ya Bolonya ya dari pas di Roma ya. Oh iya berarti ya. Jadi lu ngelihatnya memang benar-benar Bolonya tuh kayak tentara yang mungkin seperti tentara Vietnam melawan tentara Amerika. Ya secara materi mungkin mereka kalah, tapi secara semangat mereka luar biasa, militan, kompak. Kayaknya shoot on peluangnya Milan tuh mungkin hanya 1-2 yang benar-benar ini ya. Clear chance gitu. Shoot on targetnya 2. Nah, kan 2 kan, dan itu pun satu tuh kalau nggak salah ini deh. Pantulan dari pemain sendiri gitu. Bener-bener Bolonya tuh mainnya bagus, Milan tuh hancur banget. Jadi agak sayang momentum yang didapat ketika mendatangkan Conceição tengah musim, sempat mendapatkan Super Copa di Riyadh. Ada harapan untuk dapat lagi 1, itu kan nice ya, tapi ya udah pupus. Tinggal mereka sekarang fokus untuk ngejar 4 besar di Liga Champions. Dan Bolonya lebih tinggi peringkatnya. Peringkat 7 ya. Satu peringkat di atas Milan. Kira-kira seperti itu. Yang lucu tadi bahas Calabria ya. Calabria kan dia double winner juga jadinya. Dia juara Super Copa. Pobega ya.
Pobega pinjaman Milan juga dari Milan juga. Jadi sorry gue tambahin sedikit. Ada komen dari pendukung Milan mengatakan sebuah tamparan Pobega sama Calabria ngangkat piala di depan kita, pemain pinjaman Milan. Lanjut, karena si Calabria berantem kan sama si Conceição karena dia datang ke konser ya jelang laga lawan Parma, habis itu dia di skorsing, bahkan sampai berantem kan waktu itu. Hanya berapa hari kemudian dia pindah tuh langsung ke Bolonya. Jadi bukan hanya penantian bagi ya Calabria juga, tapi penantian bagi para fans Bolonya dan juga Vincenzo Italiano nih. Karena Vincenzo Italiano ini sebelum ini dia ada 3 kali final ya, sekali Coppa Italia, 2 kali Conference League bersama Fiorentina. Akhirnya sebenarnya secara materi nggak bagus-bagus amat ya. Iya, tapi gaya mainnya emang hebat banget gitu. Dan ketika dia kalah di Conference juga waktu itu salah satunya lawan West Ham Premier League kan, tim Premier League dan tim Italia kan jauh banget ininya lah kemampuan finansialnya dan hebat. Dan di sini dia ngalahin Conceição yang memang seorang cup spesialis ya bersama Conceição karir bermainnya tuh dia udah menangin 7 cup dan bersama Porto terakhir itu dia menangin 8 piala domestik sebagai pelatih ya. Sebagai pelatih dan ini spesialis juga sebenarnya untuk pertandingan one off. Nah makanya hasil ini benar-benar dihajar banget nih Milan sama fansnya di para penonton di Olimpico kemarin chanting Cardinal out. Milan sementara dari situs yang fansnya yang benar-benar fans garis keras ya dari Milan News Sempre Milan itu mereka ini marah banget karena mereka marah kepada ownership terutama ya, bukan ke pelatih tapi mereka marah ke ownership bagaimana tim ini tuh hilang nyawa Italinya gitu, hilang rasa kepemilikan. Bahkan di ruang ganti katanya mereka berbicara bahasa Inggris sekarang, nggak lagi backbone-nya Itali, nggak lagi berbahasa Itali. Itu juga jadi pertanyaan, makanya kan mulai banyak omongan kenapa waktu itu sampai jual Tonali bisa nggak datengin dia lagi, karena mereka pengen bangun lagi backbone-nya itu. Dinamika tim yang kita tahu Milan dari tahun ke tahun, dari zamannya you name it lah, Ancelotti, Billy Costa Curta, Baresi, benar itu kan semua masih ada backbone Italinya. Dan ini yang dihajar banget Milan sama fansnya, manajemen Milan terutama ya. Dan Furlani sendiri udah mengakui bahwa ya emang musim ini gagal. Ini adalah harapan kita ke antar klub Eropa mereka udah invest gede juga di bursa Januari, mereka beli si Santiago Gimenez dan lain-lain, tapi ya itu tadi Joao Felix impactnya juga kecil banget gitu. Dan banyak yang marah tuh Mas sama Joao Felix fans Milan, kayak udah emang katanya useless lah. Iya emang udah nggak jelas, bahaya. Nggak ngerti kenapa rasa percaya diri atau apanya nggak tahu. Tapi tadi agak permasalahannya ada dinamika, ada soal bahasa agak mirip ya dengan Dinas mana kalau boleh tahu nih? Di sana lah, di negara mana lah. Ini ntar segmennya beda lagi yang itu. Nanti ada A1-nya info lagi. Bajunya tiba-tiba ganti ya. Jadi A1 jadi A1. Seret dibuka dikit ya langsung. Tapi bisa dibilang berarti kondisi Milan saat ini tidak menggambarkan sejarah besar Milan dan tadi udah digambarin kan sama Bro Firzi kan gimana kalau kayak Juventus mungkin berapa tahun lalu dia masih punya aura Italiano kan, Barzagli, Chiellini dan lain-lain. Tapi sekarang gue juga Buffon. Gue jujur juga baru tahu ya kalau di ruang ganti bahasa Inggris itu kan satu yang udah perubahan yang drastis ya, dan mainnya juga memang betul. Mungkin kalau mainnya lu bagus, mainnya lu fight, mungkin lain ya, fans bisa terima. Tadi statistik kalau yang nonton bisa lihat, yang nonton juga bisa lihat, itu parah banget. Dan apa yang dikatakan oleh Firzi di stadion itu ada mereka teriak-teriak seperti itu bisa lihat juga di kolom komentar kan. Itu Cardinale out segala macam. Dan 2 tahun lalu gue ketemu dengan wartawan Italia di Istanbul ya, walaupun dia ngeliput Inter Milan lawan City, nggak tahu kenapa ya, mungkin Milanisti lebih paham ya, mereka sangat tidak suka dengan Cardinale gitu. Karena ada beberapa hal lah, gue lupa pokoknya gitu. Jadi suasana di dalam
tubuh Milan ini memang sedang nggak baik-baik saja dan jawaban mereka musim ini ya hanya kalau mereka masuk Liga Champions menurut gua. Mungkin itu akan sedikit mengobati masalah yang ada mereka sekarang. Masih ada kesempatan ya karena jarak poinnya cuma masih mungkin sekitar sekitar, dan walaupun agak nggak gampang juga ya karena ada 2 pertandingan, hanya tinggal 2 jornata tersisa, bukan nggak bisa tapi mereka harus fight benar-benar. Oke, jadi kalau ngomongin tim toksik gitu ya, setan merah di Inggris dan di Italia ternyata kurang lebih sama ya. Tapi exposure-nya memang kalau yang di AC Milan tuh nggak sebesar MU, tapi kalau misalnya Milan 60 poin juga deh. 60, MU 39. Kan katanya ini kan Milan katanya kan liganya nggak bisa langsung di compare head to head gitu sama IPL. IPL katanya musim ini lebih seru. Cuman Mas Firzi, kalau ngelihat dari Conceição sendiri sebenarnya apa sih yang ngebuat tuh dia nggak bisa nanganin tim segede Milan dengan pemainnya juga materinya yang nggak jelek gitu kan? Kayaknya emang dari atasnya emang udah salah sih sebenarnya karena dari awal musim juga mereka ngejar Lopetegui, terus yang datang Fonseca. Sementara yang diinginkan kan sebenarnya Conceição. Nah, ternyata Conceição datang juga sama aja. Sempat ngasih harapan di awal-awal. Team building dan lain-lain hancur. Kalau tuntutannya yang ditulis oleh Milan News adalah ke Cardinale ya, ditujukan ke Cardinale. Anda itu gagal on everything dalam semuanya. Sistem cara memanage suatu tim sepak bola itu Anda gagal. Identitas tim ini nggak ada sama sekali dan ini adalah tulisan yang benar-benar keras ya dari mereka. Mereka mengatakan Milan is a serious thing, very serious untuk jutaan orang. Tapi kelihatan Cardinale dan sampai ke bawahnya Zlatan dan lain-lain itu nggak ngerti jalanin tim ini, kayak nggak ngerti. Mereka ya karmanya menendang Maldini kali ya, Maldini Boban, 2 orang yang benar-benar jiwanya dari tim ini. Akhirnya mereka pergi, diusir, dan sampai sekarang mereka benar-benar nggak bisa untuk membalikan Milan ke jalur sebenarnya. Bahkan dengan membeli pemain yang investasi yang besar juga di Januari, datengin Kyle Walker dari klub Premier League kan nggak murah. Walaupun loan tapi kan ada gajinya dan lain-lain. Cara bermainnya dan lain-lain. Ini mereka akan rebuilding kan, ke depannya akan rebuilding. Mereka akan ada director baru, mereka akan ada pelatih baru. Jadi kita nggak tahu ke depannya mereka gimana karena tim ini juga akan beberapa dicomot ya. Tomori katanya akan balik ke Premier League. Tijani Reinders juga katanya akan dibeli City nanti. Kita mungkin akan bahas juga bursa transfer. Jadi Milan perlu menjual beberapa pemain juga. At least Januari mereka bisa mempertahankan Theo Hernandez, katanya ditawar Como. Tetapi kedepannya itu tadi Leo akan ada rebuilding. Leo juga bisa aja. Cuci gudang. Cuci gudang. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Conceição, mungkin satu saran saya biar bisa mendapatkan lagi hati fans Milan, coba beliin tiket untuk staff-staffnya untuk nonton. Kemarin dibeliin nggak pas kemarin Coppa Italia? Mungkin tidak ya, makanya langsung diserang habis-habisan gitu sih. Emang ada yang nggak ini? Ada yang ownernya pelit banget efisiensi, katanya malah ada owner yang pengen kalau sampai timnya juara di final minggu depan itu akan naikin gaji pemain-pemainnya. Gue bilang, efisiensi tapi gaji naikmu terus kan? Nah itu dia, emang agak lain tim yang itu ya. Kita bahas yang itu ntar aja coba. Kita bahas yang itu ntar aja karena ini kan udah menuju juara-juara nih. Tapi ada satu tim yang menunda Barcelona untuk juara La Liga nih. Ada Real Madrid yang semalam ada Jacobo Ramon yang menjadi pahlawan dadakan. Karena kan kalau kita lihat menit akhir golnya menit akhir, bahkan sempat ketinggalan duluan si Madrid. Dan kalau kita lihat di musim ini kan Madrid banyak mengandalkan pemain muda nih. Termasuk si Jacobo Ramon yang menjadi pahlawan. Nah, ini kedepannya pemain-pemain muda di tangan Xabi Alonso akankah punya masa depan kah, Mas Firzi? Ya, pertama mereka main karena emang exceptionally tim ini lagi dalam kondisi darurat ya secara cedera ya. 12 pemain cedera. Ancelotti sepanjang musim dia harus ganti kiri, ganti kanan, belakangnya ganti kiri, ganti. Parah banget sih. Parah banget emang. Keadaannya benar-benar situation yang ya bagi pelatih sekelas Ancelotti pun ini ujian yang sangat berat. Bahkan pemain yang datang udah dari antah berantah nggak pernah dimainin pun akhirnya turun juga si Vallejo itu. Dan Raul Asensio kita lihat di beberapa laga dia mistake prone juga ya. Berapa kali kita lihat terutama di El Clasico kemarin. Tapi ya mereka apa yang mereka lakukan kan cuman hanya bisa menunda itu ya. Walaupun mereka bisa mendapatkan hasil tapi
kalau kita ngomongin rebuilding ini, tim ini rebuildingnya juga bakal lebih banyak dan lebih dalam lagi ketimbang Milan ya. Kita lihat dua raksasa ini rebuilding, tapi kalau si Real Madrid gerak cepat ya. Huijsen udah di minimum release clause-nya udah langsung diambil, langsung Juve juga dapat kebagian tadi minimum ini karena dia ada 10% sell on fee-nya. TAA juga datang TAA datang for free. Jadi emang rebuilding proses juga. Jadi Xabi Alonso, gue bilang sih pasti udah ada input juga dari dia, pemain-pemain apa yang diinginkan ya, walaupun emang belum officially ya. Dan Ancelotti juga udah melihat ke Brazil sana, Copacabana dan lain-lain. Udah santai, udah mau liburan kali ya. Udah apa yang dia lakukan udah sangat banyak di sana. Tapi ya memang dengan cedera yang mereka punya, tim ini nggak works juga dengan kehadiran Kylian Mbappe ya, kita lihat ya itu tanggung jawabnya Ancelotti juga sebenarnya. Perez pingin Mbappe ya, Ancelotti harus make it work, tapi ya sejauh ini nggak works. Tahun lalu waktu di final Liga Champions, kenapa? Di konferensi pers tuh ada yang nanya dia soal ke Brazil. Udah dari tahun lalu kan, udah lama ya. Sebenarnya kan 2 tahun lalu malah kalau nggak salah ya. Jadi dia ngomongnya intinya ya, dibilang gini kayak, ya saya kayaknya pengen juga jalan-jalan lihat dunia luar katanya. Kayak gitu. Kasih kode tipis tuh ya. Iya, mungkin emang bener juga. Cuman dia juga nggak bisa bilang pasti kan. Gitu. Jadi ya kalau gue bilang sih pergantian pelatih di Madrid ini menurut gue sangat tepat. Tepat bagi masing-masing individu dan juga tepat menurut gue bagi klub itu sendiri. Ya bagi Ancelotti kita udah tahu dia juga pengen lihat dunia luar. Udah terlalu lama dia mungkin di Eropa ya, bolak-balik PSG, Munchen ya, Everton, Madrid bolak-balik 2 kali segala macam. Terus para pemain juga tadi udah banyak yang udah mulai afkir atau mungkin gak perform di Madrid. Afkir tuh bahasa apa tuh? Afkir tuh apa ya, kalau istilah apa tuh? Udah declining gitu. Oh, declining. Kalau Inggrisnya terlalu berat. Afkir terlalu agak ini. Jadi mungkin udah kurang ya. Udah kurang. Itu bahasa anak zaman sekarang, udah kurang dah gitu. Tuh 3 generasi tuh gue bikin tuh. 3 generasi 3 level tuh. Kurang, afkir, sama declining. Jadi kalau ibaratnya di Jaksel, Jakarta mana-mana ada terus, ada semua ya. Ibarat kalau di kebun sawit nih, ini adalah saat yang tepat untuk replanting. Karena udah nggak terlalu maksimal lagi hasil pohonnya itu. Nah, datanglah pelatih yang baru yang menurut gua kalau lu ngelatih Madrid, lu nggak bisa sekedar jago taktik doang. Wah, lu ngerti begini, nggak gitu menurut gua ya. Yang lu latih ini kan jagoan-jagoan dunia nih. Pemain termahal di dunia, yang umur 18 tahun udah ngangkat Piala Dunia. Handling the stars-nya tuh gimana nanti? Iya, mesti ada track record lu. Begitu dia masuk, Xabi Alonso siap bang. Nah, bisa nggak dapet respect itu kira-kira? Itu otomatis secara CV dia punya. Karena dia udah sebagai pemain. Kayak waktu sama Zidane mungkin. Iya, kan itu kan ceritanya dulu gue masih ingat tuh, Rafa Benitez masuk 6 bulan kan out dia kan. Karena ya Ramos ngeliatin lu pernah main di Piala Dunia nggak? Pasti ada begitunya ya. Ronaldo pernah dapat Ballon d'Or. Begitu Zidane masuk, lu pernah nggak golin di final Piala Dunia? Diam semua udah. Nah itu menurut gue tuh lebih penting di ruang ganti seperti Madrid itu sosok-sosok seperti itu. Dan untungnya lagi atau bagusnya ya Xabi Alonso itu relatif muda. Artinya tentu pemikiran dia lebih update, lebih punya terobosan-terobosan, dan dia sudah proven juga kan di Leverkusen sebagai pelatih. Gitu. Jadi ketika di ruang ganti dia udah bisa langsung menghandle itu mungkin 70%. Sisanya tentu berdasarkan improvisasi dia, taktik dia dan segala-galanya. Jadi dan dia mulai dari agak scratch sedikit kan, bukan lagi lu di atas banget. Misalnya kalau tahun lalu Xabi Alonso masuk, mungkin standarnya agak berat juga gitu. Tapi sekarang kan ya gue rasa liga sih kalau nggak aneh-aneh banget sih Barca lah ya yang nyabet kan. Jadi dari ekspektasi mungkin fans yang agak turun gitu. Jadi menurut gue ini adalah salah satu momen yang paling tepat buat semua pihak pergantian pelatih kalau memang confirm ya. Kali ini kan belum 100% ya, tapi hampir pasti gitu. Untuk ya Xabi Alonso, life must go on dan lu mesti merubah paradigma baru di Madrid gitu. Ngubah ini sih paradigmanya kalau gue bilang ya. Kalau gue bilang Madrid resikonya besar mengambil Xabi. Emang CV dia sebagai pemain bagus, tapi sebagai pelatih kita lihat selain first season dia ya di mana dia mengejutkan seluruh Eropa ya, bukan hanya Jerman. Itu season kedua dia jauh banget dari expectation, dan expectation itu adalah hal yang utama yang ada di Real Madrid. Belum lagi dia bilang dia ingin mengubah
skema ya dengan mendatangkan apa yang dia sukses di Leverkusen, yaitu 3-4-3. Kalau kita lihat skuad Madrid yang sekarang kan udah berapa tahun ini terakhir dengan ya Madrid selalu bermain 4 back ya, dengan apa yang dia punya, dengan pemain-pemain yang ada. Oke, mungkin kalau ada pemain-pemain baru itu semua bisa berubah. Tapi pertama, dia gelling in prosesnya akan singkat banget. Kalau kita ngomongin si Amorim datang mencoba langsung mengubah gaya main dalam musim yang berjalan itu kan susah banget. Iya, setuju. Sementara Xabi Alonso akan datang sebelum Piala Dunia Klub. Piala Dunia Klub itu perjalanan lo jauh, lo pasti ada tuntutan juga dari fans untuk bisa juara. Ada tuntutan gitu ya. dari fans, walaupun emang ajang jadi-jadian ya, baru dibikin FIFA dan diadadain lain-lain. aja. Diadadain Formatnya juga aja. baru. Tapi kan dia nggak bisa konsen artinya dalam menetapkan filosofinya dia, karena traveling main setiap 2 hari 3 hari, pemainnya nggak istirahat. Ketika pemain-pemain itu seharusnya recharge untuk musim berikutnya, dipaksa ikut turnamen di belahan dunia lain gitu, bersama melawan tim-tim yang ya Pachuca, Kawasaki ya, maksud gue Chukwueze itu ya kalau buat Real Madrid, kalau buat gue sih ya seharusnya season depan itu dia ada persiapan satu musim panas untuk hadapin musim baru. Tapi kalau kayak gini mungkin dia bisa, dia akan menunjukkan diri, dia punya ikatan itu dengan Real Madrid yang mungkin sebelum-sebelumnya kurang terlihat ya. Maksudnya Ancelotti dengan segala pencapaian dia luar biasa banget, tapi pada akhirnya seorang Carleto sendiri, seorang yang digambarkan CBF sebagai pelatih tersukses di dunia, itu nggak bisa dia masukin Mbappe ke dalam front four-nya itu. Jadi either dia membuat keputusan sangat besar nih terhadap front four ini yang menurut gua Rodrigo itu bisa lepas atau Vini. Karena ya Vini sama Mbappe sejauh ini ya. Apalagi kalau Vini bisa ke Arab, duitnya gila banget. Karena ya sejauh ini kita lihat susah banget dua ini jadi main sama Mbappe, walaupun kita lihat dalam beberapa kesempatan kayak kemarin Vini bisa ngasih assist ke Mbappe pada El Clasico, tapi kan ujung-ujungnya kalah juga. Walaupun Mbappe hat-trick, tapi as an individual dia main bagus, as a team mereka struggling. Jadi PR-nya ini sangat besar. Jadi kalau benar Alonso ya dia harus benar-benar naik mobil tancap gas gigi 5, udah nggak bisa santai lagi karena waktu persiapannya sangat dikit. Waktu persiapan sangat singkat guys, dan tentunya tugas berat juga untuk Xabi Alonso. Dan pasti yang paling pasti tadi gue coba merangkum apa yang dibilang Bung Harpa dan juga Mas Firzi adalah bagaimana Xabi Alonso memegang kepala para pemain bintang yang masih muda. How to approach Gen Z footballer seperti mereka-mereka ini tuh akan jadi PR baru untuk pelatih di era sepak bola modern seperti itu. Dan kalau kita lihat musim ini udah selesai, jadi kita tunggu aja gimana kejutan dari Real Madrid dan juga Milan tadi karena kita bahas di musim depan. Kita akan kembali saat lagi karena kita ada cerita dari kota London. Tetap di Dewan Pandit Indonesia. Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.